Sebagai mahasiswa desain komunikasi visual, saya ingin berbagi pandangan tentang Paragon Technology and Innovation, perusahaan di balik merek kosmetik terkenal seperti Wardah, Makeover, dan Emina. Membahas merek ini dari perspektif desain, budaya, dan strategi, saya akan mencoba memecah elemen-elemen yang membuat Paragon menjadi ikon di industri kosmetik Indonesia. Sejarah perusahaan. Paragon berdiri pada tahun 1985, didirikan oleh Nurhayati Subakat, seorang apoteker. Perusahaan ini bermula dari produk perawatan rambut dengan merek Putri. Namun transformasi besar terjadi pada tahun 1995 dengan peluncuran Wardah, merek kosmetik halal pertama di Indonesia. Hal ini menjawab kebutuhan masyarakat muslim yang mendambakan produk kecantikan berkualitas tanpa mengorbankan nilai-nilai syariah. Sejak itu, Paragon berkembang pesat, menciptakan submerek seperti Makeover untuk segmen profesional dan Emina untuk remaja. Ini menunjukkan bagaimana Paragon memiliki fleksibilitas untuk melayani pasar yang beragam tanpa kehilangan identitas utamanya. Budaya dan ideologi. Paragon tidak hanya menjual produk, mereka membawa narasi budaya yang kuat. Khusus untuk Wardah, desain dan komunikasi visualnya menonjolkan konsep kecantikan yang alami dan islami. Sederhana, bersih, namun elegan. Wardah tidak sekedar bicara soal kosmetik, tapi juga kepribadian, spiritualis, dan pemberdayaan wanita. Kampanye-kampanye Wardah seperti Inspiring Beauty memperlihatkan wanita modern yang mandiri, memiliki ambisi, tetapi tetap merangkul nilai-nilai tradisional. Narasi ini secara visual diwujudkan dalam iklan yang menggunakan ton lembut, pencahayaan natural, dan elemen yang merefleksikan keanggunan. Pesan ini sangat kuat di pasar Indonesia, di mana budaya Islam memiliki pengaruh yang besar. Citra dan elemen desain. Paragon membangun desain visual produknya dengan elemen-elemen yang sangat terarah. Misalnya, kemasan Wardah memanfaatkan warna pastel seperti hijau mint yang memberikan rasa segar, tenang, dan aman, sesuai dengan pesan halal. Sementara Makeover menggunakan palet hitam dan abu-abu mencerminkan kemewahan dan profesionalisme, cocok untuk pengguna kosmetik profesional dan modern. Bentuk tipografi yang digunakan juga sederhana namun modern, menghadirkan keterbacaan dan efisiensi. Elemen seperti logo halal yang terpampang jelas di kemasan menjadi titik kepercayaan pengguna. Target pasar. Hal yang menarik dari strategi Paragon adalah bagaimana mereka mendefinisikan target pasar. Wardah jelas ditujukan untuk wanita muslim yang menghargai produk kecantikan halal. Namun seiring waktu, merek ini berhasil memperluas daya tariknya ke pengguna non-muslim yang menginginkan produk berkualitas tinggi dengan citra positif. Kemudian kita lihat Makeover, yang menargetkan profesional muda di perkotaan, dan Emina yang menyasar remaja dengan desain kemasan playful dan vibrant. Setiap merek memiliki pendekatan visual dan gaya komunikasi yang unik, namun tetap saling melengkapi dalam ekosistem Paragon. Nah, untuk kesimpulannya sendiri, sebagai seorang mahasiswa di kafe, saya merasa Paragon adalah contoh yang ideal tentang bagaimana sebuah perusahaan dapat menyelaraskan desain dan ideologi budaya. Dalam setiap produk yang mereka luncurkan, ada kombinasi sempurna antara estetika dan fungsi. Paragon menunjukkan bahwa desain bukan hanya soal tampilan, tetapi bagaimana ia berkomunikasi, menginspirasi, dan memberi nilai tambah bagi masyarakat. Analisis ini dapat diperkuat dengan footage iklan Wardah, animasi kemasan produk, dan wawancara singkat kalangan pengguna. Slide ini adalah bukti bahwa Paragon lebih dari sekedar perusahaan kosmetik. Ini adalah merek yang berhasil menjadi simbol nilai dan estetika modern yang tetap relevan dengan akar budayanya. Sekian dari saya, Devi Tantiawati, dari kelas DKVB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.